pecinta Pusaka Nusantara, kita kembali mengunjungi Padepokan Lahir Batin ya. Ternyata di sini ada pusaka putra mahkota kerajaan Sunda, juga ada pusaka Sabdo Palon ya, tokoh kejawen ya. Nanti kita akan kupas bagaimana pusaka-pusaka ini bisa sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mitra sejarah, pada kesempatan ini kita kembali di Padepokan Lahir Batin, di Padepokan yang diasuh oleh Haji Dimyati atau Ki Dim. Di sini ada beberapa pusaka yang berhubungan dengan tokoh-tokoh kerajaan ya, seperti ini nih ya. Ini adalah Tosan Aji atau Batu Ali ya, tuh lihat gede sekali ya, besar sekali ini. Ini Tosan Aji atau Batu Ali Amuk Marugul ya. Dalam babad Pajajaran, Amuk Marugul adalah kakak ipar dari Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Amuk Marugul adalah tokoh yang sangat sakti, malah dia sengaja menyelenggarakan sayembara saking ingin mengetahui sejauh mana kesaktiannya. Akhirnya suatu hari dia menyelenggarakan sayembara, siapa yang bisa mengalahkan dirinya akan diberikan kerajaan Sunda. Amuk Marugul adalah putra sang susuk tunggal Raja Sunda ya. Dia kemudian menyelenggarakan sayembara dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, hingga tiba suatu hari datanglah seorang pemuda dengan berpakaian petani. Dia mengaku bernama Kekembingan Raja Sunu. Nah, oleh petani inilah akhirnya dia kalah. Ternyata Kekembingan Raja Sunu adalah Sri Baduga Maharaja yang sedang menyamar. Adik dari Amuk Marugul adalah salah satu istri dari Sri Baduga Maharaja, yaitu Kentring Manik Mayang Sunda. Nah ini ya pusaka Amuk Marugul. Prabu Amuk Marugul atau Sang Amuk Marugul, petilasannya ada di Kecamatan Taman, Kabupaten Bogor. Orang-orang Taman di Kecamatan Bogor ada tradisi harus menyelenggarakan kesenian Sunda seperti wayang golek dan lainnya apabila akan melaksanakan hajat. Nah ini ya pusakanya nih, pusaka Amuk Marugul ya, tuh Tosan Aji. Ini tidak dijual ya, ini pusaka milik Haji Dim Dimyati ya. Nanti kita tanya beliau bagaimana ini bisa sampai di sini ya. Nah. Kemudian ini ya gelang bahar nih. Gelang bahar tuh biasanya di sini dipasang atau di sini ya, tangan. Ini punya si Pitung. Dalam sejarah Betawi atau Jakarta, si Pitung adalah jawara yang anti Belanda. Beliau tidak ada yang mengalahkannya. Hanya satu kelemahannya, yaitu ketika dibocorkan oleh salah satu teman seperguruannya bahwa kelemahannya adalah harus ditembak dengan peluru emas ya. Beliau adalah jawara silat, pahlawan Jakarta, pahlawan Betawi ya. Ini ya gelang bahar si Pitung. Nah ini gelang bahar si Pitung, bisa dipasang di sini atau di tangan ya. Ya ini ya, tuh ya, ya. Gelang bahar si Pitung. Ya. Kemudian satu lagi ini nih ya, tongkat Sabdo Palon. Tongkat Sabdo Palon. Dari kuncen nanti nanti Ki Dim akan menjelaskannya bagaimana bisa sampai di sini ya.
Sabdo Palon dalam Babad Wali Songo adalah guru dari Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar asalnya mau menyebarkan agama Islam ke Sabdo Palon, tapi Sabdo Palon seorang tokoh kejawen, bisa memberikan penjelasan yang menyentuh hatinya, sehingga Syekh Siti Jenar dakwahnya tidak keras, tapi menyesuaikan dengan budaya Jawa ya. Jadi inilah tongkat Sabdo Palon ya, Semar ya. Memang kalau kejawen itu biasanya mengagungkan tokoh Semar. Dalam pewayangan, Semar ini adalah Raden Ismaya. Beliau adalah paling ganteng sedunia ya, dan beliau adalah salah satu dari 3 tokoh yang menguasai dunia, yaitu Semar, Batara Guru, dan Togog ya. Tiga-tiganya sakti ini ya. Semar atau Raden Ismaya ya, ini yang menjadi tokoh yang dianut oleh para pemeluk kejawen ini ya. Tongkat Sabdo Palon seperti ini ya. Dan kita akan bertanya ke Aki Idim, ini bagaimana bisa sampai di Padepokan Lahir Batin ya. Demikian penjelasan mengenai pusaka-pusaka tersebut. Setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Aki Idim ya. Aki Idim, ini bagaimana ceritanya nih? Nah, Batu Ali Amuk Marugul bisa sampai di Padepokan sampai di ini? Padepokan Lahir Batin ya, saya juga kaget ya, orang lain pasti kepercaya nggak kepercaya gitu. Ada seseorang yang dari Bogor mengaku saya ini punya batu cincin. Kata orang tua ini dari batu cincinnya Amuk Marugul. Tapi saya nggak bisa bawanya katanya. Itu susah ini. Jadi di rumah itu kadang-kadang dengan istri suka ribut, nggak jelas masalahnya katanya. Nah, bilang Aki di sini barangkali punya benda pusaka atau batu. Oh, ada katanya. Nah itu dikasihkan ya, alhamdulillah, jadi aman gitu. Ini peninggalan itu kata orang tua itu cincinnya Amuk Marugul. Nah itu putra mahkota kerajaan Sunda. Iya, nah itu ceritanya. Ya, jadi setelah dipegang sama Aki ini ada masalah nggak di rumah ini? Alhamdulillah nggak ada, Alhamdulillah ya, nggak ada, karena di sini di apa? Adem ya. Ada penangkalnya lah. Ada mantranya ya. Siap. Munah kayu munah batu kan, dari batu dari Wah, mana? iya teh rajana Ki. Rajana kumaha rajana teh? Munah kayu munah batu, munah lemah munah langit, munah daun kala raja pamunah, munah kayu munah batu, munah lemah munah langit, munah daun kala kayu salamat isa. Ini raja pamunah ki raja pamunah pamunah pamalik lemah ulah iro kakamen kami anu kasuan ti 207 ti kecapan talima gunung putih jagat basa isi raja pamunah punah ku sajagat kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu ya Raja Pamunah dari Pajajaran yang bisa memudahkan segala macam kemarahan atau kutukan ya Ki ya. Jadi luntur. Lalu bagaimana dengan Gelang Bahar Cipitung nih Ki ini? Nah, Gelang Bahar Cipitung ceritanya ada orang Betawi ke sini. Orang Betawi dulu itu dia kesininya dia yang memegang pasar induk harta. Punya penyakit, udah ke dokter ke sana kemari nggak sembuh-sembuh, kelihatannya penyakitnya penyakit gula ya. Nah, kata dokter ini penyakit gula, kata dokter ini lain. Nah, datang ke sini. Nah, alhamdulillah syaratnya tidak bagaimana, berang seminggu nanti perubahannya bagaimana, alhamdulillah sembuh itu 60% lah. Dan dari mana Bang ini penyakit ini saya tak guna-guna gini, mungkin punya peninggalan benda pusaka. Nah itu ada katanya saya punya gelang bahar. Gelang bahar dari mana? Itu sejarahnya sejarah Pitung. Nah sejarah Pitung. Nah sudah itu dikasihkan ke saudara yang paling gede. Kasihkan aja ke saudara itu. Nggak mau katanya, kasihkan kan. Nah dikasihkan ke sini itu. Ini Pak katanya lah,
Aslikan aja. Ketika masih dipakai sama pemiliknya ada masalah Ki ya? Dia itu kan jawara di Pasar Senen. Jadi amarah wae menurut Ki nya. Amarah gitu yang megang itu. Emosi terus ya. Iya, itu jadi istilahnya dia itu disegani memang Iya, pada setelah ada. Iya. Tapi kan dia semakin makin tua berpikir bahwa kelakuan kayak Untuk begini apa, ya? untuk apa gitu. Mau insaf lah, mau tobat. Iya. Gitu. Selama di sini jadi adem kayaknya. Nah, ada di sini karena kita Raja Pamunah kan yang tadi. Pitung itu baca Fatihah aja. Iya. Al-Fatihah, Iya, khusus buat Muslim Bang itu. Pitung. Iya. Adam. Nah, Satu lagi Ki, Kris Ini- Sabdo Palon tongkat ya. Tongkat Sabda Palon ini dari Kuncen Cihea. Iya. Ya. Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur. Ya, Eyang Jiwa ini. Eyang Jiwa apa? Pak? Di makam Eyang Jiwa ya. Iya, jadi apa itu makam Eyang Jiwa itu habis sama angin puting. Oh, hancur. Hancur apa datang ke sana. Alhamdulillah mendapat duit harus dibangun. Lewat disangka Kuncen, padahal bukan Kuncen. Itu yang ngomong itu. Nah, itu apa bangun Itu sosok gaib ya. Ya, saya bangun, alhamdulillah itu rezeki kayak raga-raga dari langit gitu ya. Mudah aja lah, kurang lebih habis 30 juta. Nah, Kuncen itu saya belum meninggal menyerahkan ini diwariskan buat Mbah Hidim Iya. katanya. Itu di sini ya. Tongkat Sabdo Palon. Ya, Iya. itu. Baik. Demikian ya penjelasan dari Ki Idim, sesepuh. Ada lagi satu lagi, Oh, Pak. boleh silakan Pak. Ini Iya ta. ini posin, ini keong buta ya, keong Keong buta buta. asli, bukan keongan nih, keong buta Iya. asli. Siput Ini- keong buta tuh siput, ya, ya, siput. siput. Ini nemunya di Sanghyang Sira Ujung Kulon. Sang Hyang Sira Ujung Kulon ya. Ini Sang Hyang Sira tempat petilasan siapa gitu? kata orang tua ya, satu katanya petilasan Nabi Khidir, Syekh Malkan, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kesananya kesininya juga peninggalan di sana karena ada Ciungwanara, Tajimalela, Pamanah Rasa, Cakra Buana, terus Kian Santang, ada lagi benar kan Cakra Dewa ya, ada iya. juga yang kesininya para wali katanya. Nah, terakhir wali Banten ya, saya Maulana Nasaruddin, saya Yusuf. Nah, di sana itu. Nah, saya nemu Dia ini. proses bisa mendapatkan ini kumaha Ki? Nah, itu kan dulu itu hilang ya di sana ya. Oh Tersesat. iya. Masuk ke alam gaib saja. Ya, Bang. dulu itu ini nemu batu ini di tempat sana. Gitu. Ini manfaatnya untuk apa Ki? Apa? Manfaatnya untuk apa, maunatnya? Maunatnya untuk menutup amarah orang lain katanya. Penutupan. Ya, penutup Iya. menutup tenaga amarah, direndam, diminum airnya dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Ini kita percaya kepada ini dengan izin Allah, insya Allah. Nah, itu nah, di sana, Ini banyak yang bertanya pusaka-pusaka yang ada di Aki bisa dibeli nggak Ki? kalau di sini nggak bisa dijual belikan. Iya. Tadi kenapa nggak bisa dijual belikan? Abah itu dititipkan, ini nitip, jangan dijual belikan. Itu harus turun temurun, siapa aja kalau ada bagiannya dikasih. Iya. Gitu. Nah, sementara ini disimpan dulu. Nah, berapa orang yang mencari apa mohon itu walaupun berapa juga nggak dijual, gitu nggak dijual. Baik, terima kasih Ki ya. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang.